Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back all my beloved friends and student. Kali ini kita akan belajar tentang materi baru 10 frasa dalam bahasa Inggris yang paling sering diucapkan perawat. English for nursing vocabulary ya. Focus on phrases. Jadi ada ekspresi-ekspresi pendek yang khusus yang paling sering diucapkan perawat dalam konteks bahasa Inggris ya. Oke, you ready? So before we begin, to begin with, I would like to share the resource ya, the resource of the article we are going to talk about today. Ini 10 frasa yang dijelaskan pada kesempatan ini nanti adalah bersumber dari Journal of Nursing Jocularity. Jadi silakan bisa dicari sendiri sumber aslinya. Ini adalah Journal of Nursing Jocularities Quarterly Publications. Ini yang diterbit 4 kali setahun ya. For nurses ya. Ini antara 91 sampai 98 ya. Jadi editan cukup lama ya. Sehingga kemudian mungkin konteksnya bisa berubah dan bertambah ya. Tapi kita nanti harus tahu apa yang paling sering menurut artikel tersebut ya. Edited, illustrated, and published by nurses and health professionals. Diedit, diilustrasikan, dan diterbitkan publish ya oleh nurses, oleh perawat and health professional dan profesional kesehatan ya. Source ya, ini tadi apa yang terjadi ya sebelum kita bahas ke 10 frasanya. 10 frasa ini didapat dari sekitar approximately 65,000 65.000 ya survei kuesioner ya yang kemudian menjawab pertanyaan yang ada dalam kategori kita hari ini. We discover that the following phrases cross nurses' lips more frequently than any others. We discover, kami menemukan, jadi peneliti ini yang kita ambil hasilnya di artikel tadi, that the following phrases, bahwa 10 frasa ini cross nurses' lips, terucap di bibir para perawat ya, konteksnya di Eropa ya, more frequently, lebih sering, than any others, daripada kata-kata yang lain. Oke, you ready? Kita mulai dari yang pertama ya. No problem, I'll be happy to change your TV station again. Ini mungkin konteksnya bisa macam-macam, tapi ini sering ya. No problem, nggak masalah. I'd be happy to change your TV station again. Nggak masalah, nanti saya oke aja sih. Saya bisa ganti saluran TV-nya gitu. Ke pasien kan berarti. What else would I do with all of my free time? Apalagi yang bisa saya bantu, kurang lebih gitu ya. What else would I do with all of my free time? Gitu. Ini yang pertama, no problem, I'd be happy to change your TV station again. Nggak masalah. No problem. Saya akan ganti deh channelnya yang mana gitu ya. What else would I do with all of my free time? Apalagi yang bisa saya bantu ya. Berikutnya adalah sorry your insurance doesn't cover the good Tylenol. Ada kata Tylenol ini seperti atau padanan katanya adalah paracetamol ya. Ini nama merek kan, merek paracetamol kan. Sorry your insurance doesn't cover the good Tylenol. Nah, ini biasa diucapkan dalam konteks artinya apa? Sorry, maaf, your insurance, asuransi Anda, kalau kita mungkin BPJS-nya doesn't cover the good Tylenol. Tidak membiayai paracetamol yang bagus gitu ya. Gitu ya. Oke, sorry your insurance doesn't cover the good Tylenol. Tylenol tadi apa? Merek paracetamol ya. The next one will be you won't feel a thing. You won't feel a thing. Kalau bahasa umumnya mungkin saya terjemahkan enggak apa-apa nanti kalau mau disuntik gitu, lalu bilang perawatnya selalu bilang you won't feel a thing, enggak apa-apa, enggak kerasa kok gitu. Kayak kalau disuntik ya hampir semua pakem enggak apa-apa, kayak digigit semut monster, tapi kan you know what I mean. So ini paling sering, saya kira ini bisa relate kita ya kalau di Indonesia juga. You won't feel a thing, you nggak akan ngasain apa-apa, nggak apa-apa kok, nggak sakit kok, nggak kerasa kok gitu ya. Nggak kerasa kamu gimana ya. Tapi ini yang paling sering, you won't feel a thing ya, you nggak akan ngasain apa-apa. Berikutnya adalah you'll have to ask your doctor that, and after he answers could you clue me in. Nah ini kayak biasanya kurang lebih artinya gini, silahkan tanya dulu ke dokternya, setelah itu beritahu saya. Biasanya kan pasien tuh suka request gitu ya, entah makanan dan seterusnya, sementara mungkin ada beberapa yang tidak dibolehkan oleh dokternya.
Nah, ini yang paling sering diucapkan oleh nurse. Okay, you have to ask your doctor that, and after he answers, could you clue me in? Dah, nanti nanya Pak Dokter, kalau sudah dapat saya dikasih kabari deh gitu ya. Okay, apa berikutnya teman-teman? What is next? This one hurt a bit. Nah, ini mirip tadi tapi versi agak lebih ekstrim gitu ngomongnya. This one hurt a bit. Ini nggak bakalan sakit gitu. Trust me, percaya deh. All the times I've attended these procedures, I've never felt a thing. Lah agak lebay nih. Kayak tadi kayak you won't feel a thing. This won't hurt a bit. Nggak akan sakit sama sekali. Trust me, percaya deh. Percaya aku. All the times I've attended this procedure, selama aku pernah ngelakuin ini, praktekin ini, I've never felt a thing. Saya nggak pernah ngerasain sesuatu. Ya dianya yang nyuntik, yang disuntik ya. Tapi kurang lebih begitu ya artinya. This one hurt a bit. Trust me, all the times I've attended these procedures, I've never felt a thing. Ya, percaya deh, gitu. Nah, saya kira ini lebih ke bagaimana perawat mengkondisikan kondisi emosi pasien ya, biar nggak terlalu tertekan misalnya. Well, okay, next. Ring that call bell one more time and just see what happens. Nah, ini tapi biasanya diucapkan dengan generally, biar umumnya not said very loudly, tidak diucapkan dengan keras. Ring that call bell one more time and just see what happens. Ini biasanya apa? Untuk nanya kan, kalau kita dalam ruang di bangsal gitu butuh bantuan, artinya ring that call bell. Coba dipencet alarm itu, pemanggil itu, one more time, sekali lagi, one more time and just see what happens. Dan nanti lihat apa aja. Kalau kita pencet, terus ada perawat, ya, how can I help gitu ya, dan seterusnya. Okay, the next one will be, no, I will not give you a sponge bath. Bukan SpongeBob ya. Ini artinya enggak, saya enggak akan memandikan kamu dengan sponge. Artinya sponge bath itu sibin kayak kalau bahasa Jawa ya. Setahu saya sih, bener nggak tuh? Ya, bahasa Jawanya bener nggak maksudnya? Tapi kalau bahasa Inggrisnya ya sponge bath itu ya mandi yang tidak pakai air guyur-guyuran gitu, tapi pakai sponge kayak digosok aja gitu ya. Nah, ini jawaban yang paling sering ya, no, I will not give you a sponge bath. Kadang-kadang kan yang sakit tanya. Next one will be, and how do you wipe your butt at home? Wipe itu cebok, menyeka gitu. Ini agak out of context tapi kalau menurut saya yang awam, tapi inilah yang paling sering. And how do you wipe your butt at home? Nah, gimana nanti ceboknya di rumah? Maaf ya kalau bahasa saya terjemahnya kasar. Wipe itu ya membersihkan lah ya. And how do you wipe your butt at home? Bagaimana Anda membersihkan kotoran gitu. Butt itu ya di ini ya, bum ya. At home, di rumah gitu ya. Okay? Next one will be, you're going to feel a little prick unless you don't settle down, in which case it's square needle time. Those suckers hurt gitu. Ini kayak ngasih tahu ini bakalan sakit. Tapi beneran diberitahu, nggak kayak tadi, you won't feel nothing. Emang biasanya sakit ya. You're going to feel a little prick. Nanti you akan ngerasain sakit ya, agak sakit, little. Tapi dibilangin sakit, ya sakitnya dikit ya. Unless you don't settle down, kalau you don't settle down, kalau Anda tidak tenang, in which case it's square needle time. In which case it's square needle time. Ketika mau disuntik needle time, kalau you nggak tenang, nanti bisa apa? Unless you don't settle down, in which case it's square needle time. Those sucker hurts. Nanti pasti akan sakit sekali. Gitu ya. Jadi kayak ngasih tahu, ini agak sakit, tetapi kalau you tenang atau selama Anda, tapi kalau sampai Anda gimana sih? Kebalik ya. You're going to feel a little prick, sorry. You're going to feel a little prick. You akan merasa agak sakit, agak ya. Kecuali you nggak tenang. Nah, karena nanti akan berpengaruh pada suntiknya, dose sucker hurts. Nah, itu malah nanti lebih sakit gitu, kira-kira gitu. Intinya ya tenang aja, nggak terlalu sakit. Tapi kalau you nggak tenang, tambah sakit gitu kan. Sucker hurt gitu ya, sakit banget. Dan yang paling terakhir adalah ekspresi ini ya, I'm sorry to wake you doctor, bla 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 gitu ya. Atau mungkin nadanya harus benar ya, karena ini kayak ngasih tahu, I'm sorry to wake you doctor,
bla 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 gitu ya. Udah datang. Maaf ya bangunin, Pak dokter sudah datang. I'm sorry to wake you. Dr. Jimmy has arrived or has come gitu kan. Maaf, I'm sorry to wake you. I'm sorry to wake you. Maaf ya bangunin ya, dokter bla bla bla, dokter siapa tadi datang gitu. Jadi itu yang paling sering. Oke, I think that's all for today. 10 frasa yang paling sering muncul menurut versi artikel tadi ya, Journal of Nursing Jocularity ya. Oke, thank you for today. That's it. That's it for today. Thank you for today lagi. That's it for today. I hope you learned something and bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.